Apa hukum bagi lelaki berambut panjang? Laki-laki rambut panjang boleh. Nabi Muhammad itu rambutnya panjang dari atas. Kami dulu belajar kitab namanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, ditulis oleh Imam Tirmidzi. Jadi panas terik. Saudi Arabia, Makkah, Madinah itu panas terik. Kalau kepala tak ditutup maka panasnya menyengat, bisa pusing kepala, dehidrasi, kurang cairan. Maka untuk menutupi supaya cahaya matahari tak kena, itulah mengapa orang Arab pakai sorban. 3 penutup kepala Nabi. Pertama, rambut Nabi dari depan nih sampai ke belakang, panjang sampai ke belakang, nanti dipotongnya di sini. Potong. Yang belakang. Yang kedua, kolan suah, dipasang topi. Yang ketiga, imamah, pakai sorban. Kalau dililitkan di kepala namanya imamah. Kalau ditutupkan macam jilbab perempuan namanya ghutrah. Kalau diletakkan di tengkuk namanya burdah. Itu ditutup supaya tidak kena panas langsung kepala. Jadi yang berambut panjang, tarik sampai ke belakang, potong semua. Rambut panjang, mana rambutnya panjang, tarik dari sini sampai ke belakang. Ini jauh sini, potong. Rambut Nabi Muhammad SAW. Tapi jangan yang diikut rambutnya sembahyang subuh jam 8. Kalau mau ngikut Nabi itu total, ikut semua. Ustadz, apa solusinya jika di rumah ayah, ibu, mertua, adik ipar, istri kita tak sholat, sementara saya dan istri saya baru menikah dan tinggal sementara di rumah mertua? Carilah mertua yang sholat. Makanya sebelum nikah ada namanya ta'aruf. Setelah ta'aruf cocok baru meningkat namanya khitbah, pertunangan. Setelah pertunangan baru namanya akad. Jangan ujuk-ujuk tiba-tiba langsung saja suddenly. Nah, nama ta'aruf dulu, pergi ke rumahnya dulu, tengok. Nampaknya jadi saya nikah sama dia, Bu ya. Kenapa? Asal waktu masuk azan. Asal waktu masuk azan. Yang azan itu siapa? Sekarang banyak juga asal masuk waktu azan. Yang azan Samsung, Nokia, Oppo. Sholat apa tidak dia? Sekarang yang mengeluh banyak, mertua mengeluh menantu tak sholat, menantu mengeluh mertua tak sholat. Itu yang Ustadz Somad sebut tadi kan, kalau sebelum terjadi, kalau sudah terjadi nasi sudah jadi tai ayam. Orang tak sembahyang, ibu cerita bubur ayam juga lagi. Man taraka salata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, faqad kafara ji'ara, kafirlah dia secara nyata. Like and share. Saya bukan nunjuk Bapak Ibu sana, saya nunjuk kamera. Nanti kirim ke bapak mertua. Pak, ini ada video mantap. Mana dia? Man taraka salata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, kafirlah dia. Kok tahunya apa anda salat? Entah. Nampak-nampaknya buya kau nyindir ambo. Bagaimana membuat orang tua kita bisa mendapatkan hidayah? Orang tua kita bisa membimbing anak-anaknya ke jalan yang benar. Dilema. Ada anak-anak yang sudah hijrah tapi orang tua belum hijrah. Sampai-sampai apa kata emaknya? Kamu kenapa nggak pacaran? Nanti nggak laku. Dosanya biar mama yang nanggung. Jangan pakai jilbab. Nanti kau jilbab nampak tua. Yang laki-laki pula ayahnya melarang, jangan pengajian. Itu Ustadz Somad tuh radikal tuh, teroris tuh. La ilaha illallah. Ustadz selembut ini dia bilang teroris. Oleh sebab itu maka engkau anak-anak muda yang sudah mengaji, jangan kalian menggurui orang tua. Mentang-mentang udah ngaji, pulang ke rumah panggil, ayah duduk sini, mama duduk sini, assalamualaikum. Sentuhlah hati mereka dengan akhlakmu, sentuhlah jiwa mereka dengan budi pekertimu, sehingga mereka tersentuh bukan karena cakapmu, bukan karena lidahmu,
tapi karena akhlak, budi pekerti dan perbuatan. Sentuhlah tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selalu. Tandai pula Buya. Apakah seorang anak bungsu atau anak terakhir berdosa menegur kakaknya yang tak pakai hijab? Dan pandangan orang tentang hijab itu kenapa sok suci? Wa in tuti aktsara man fil ardi, kalau kau ikut kebanyakan orang, mereka menyesatkanmu dari jalan Allah. Kalau diikut cakap orang kebanyakan, mereka menyesatkanmu dari jalan Allah. Kalau saya ikut cakap orang banyak, pusing saya. Pakai sarung, Ustadz jadul kau pakai sarung. Pakai celana, Ustadz ini tak hormat, ini kan bumi Melayu, kenapa tak pakai sarung? Tak pakai celana, lebih ribut lagi. Pakai jubah maksudnya. Jadi yakini apa yang menurut engkau benar, buatlah. Anjing menggonggong, kafilah berlari. Masalah nasihat menasihati dari adik ke kakak, ud'u ila sabili rabbik, ajaklah mereka ke jalan Allah. Hai kakak-kakak yang belum juga pakai jilbab, setiap mata melihat rambutmu aurat, maka mata itu berzina dan kau ikut menanggung dosanya. Berjilbablah. Like and share. Oleh sebab itu maka ajak, la ta'murunna bil ma'ruf, ajak kakakmu, ajak ayahmu, ajak ibumu, ajak mertuamu, ajak adikmu, ajak iparmu buat baik. Wala tanhauna 'anil munkar, larang mereka buat mungkar. Kalau itu tak kamu lakukan, mulutmu diam saja, la yushikanna ayyab'afallahu 'alaikum iqaban, aku khawatir nanti diturunkan Allah azab. Setelah azab turun, summa tad'unahu, lalu kalian berdoa pagi petang siang malam, angkat azab ini ya Allah, fala yustajabu lakum, doa kamu tak dikabulkan Allah. Doa tak dikabulkan karena mulut diam melihat kemungkaran. Tidak pakai jilbab, mungkar. Bercelana pendek, mungkar. Duduk laki-laki perempuan tak mahram, mungkar. Tapi mulutmu diam melihat kemungkaran. As-sakitu anil haq syaitan akhras. Orang yang diam melihat kemungkaran adalah setan bisu. Sudah setan bisu berarti. Tentu caranya ajak mereka bil hikmah, dengan kata yang santun. Jangan balik-balik, kakak ini penghuni neraka. Kan begitu. Beli jilbab ke Ramayana Gulung. Kak, ini hadiah untuk kakak. Hadiah apa? Surprise. Tengok, jilbab, pakailah kak. Nanti aku foto. Begitu dia pakai, masya Allah, wow, amazing. Belum pernah kakak secantik ini. Padahal macam pakai kelambu. Tak apa-apa, menyenangkan hati dia. Sebelumnya saya mohon doa dari Pak Ustadz Somad untuk seluruh anak Riau yang sedang melaksanakan ujian masuk Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Semoga putra Melayu Riau lulus. Kita doakan di akhir majelis anak-anak Riau menjadi pemimpin masa depan insyaallah. Apabila memberikan zakat kepada seorang, boleh menyampaikan dalam hati atau harus dibilang secara lisan? Aku bayarkan zakatku tahun ini tunai, sah. Apa hukum akad itu? Apakah wajib, sunat, sunan muakkad, atau makruh atau mubah? Maka hukum melafazkan itu sunat, tidak wajib. Makanya zakat di Malaysia pakai kartu gesek. Pakai kartu gesek mana ada akad? Pakai kartu. Pernah kita ngomong ke kartu, aku bayar, lalu kartu dia, aku bayarkan zakat ini, aku terima, aku terima, aku terima. Orang Malaysia bayar zakat pakai kartu gesek, langsung potong. Kenapa orang berduyun-duyun di Malaysia bayar zakat? Karena parlemen zakat berhasil mengeluarkan undang-undang, siapa yang bayar zakat maka pajaknya berkurang. Republik Indonesia juga berhasil.
Berapa tahun yang lalu pegawai PT Wilmar dari Dumai menelpon, Ustaz, saya sedang di kantor zakat, saya sedang di kantor pajak Pekanbaru, tiba-tiba pegawai pajak mengeluarkan uang 2 juta, Bapak pajaknya dipotong 2 juta. Kenapa? Karena rajin bayar zakat, dengan syarat bayar zakat ke lembaga resmi yang mengeluarkan ada tanda bukti. Bayarkan zakat Anda ke Basnas Kota Pekanbaru di komplek Masjid Ar-Rahman depan Surya Dumai sebelum tanggal berikut ini. Adapun bayar zakat yang ke tetangga, ke karyawan, maka itu tidak bisa mengurangi pajak. Dan bayar zakat dengan kartu gesek, dia tidak ada akad. Tapi kalau dia akadkan bagus. Tapi jangan gara-gara saya bilang akad pada zakat tidak wajib, lalu akad nikah juga tak wajib. Kalau akad pada nikah harus disebutkan, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai, sah. Tapi akad dalam jual beli, akad jual beli sunat, bagus, dianjurkan. Saya beli ini apa tunai, tapi sampai sekarang saya selama di Pekanbaru belum pernah pakai akad beli botol minuman. Saya beli ini 600 ml 5.000 tunai, aku terima, sah belum. Tapi waktu saya beli duku di Jalan Kerokan Hulu, saya ambil duku, saya bayar. Apa kata si ibu? Jual yo, boli. Ternyata mereka masih mengamalkan ada akad jual beli. Jadi kesimpulannya, kalau dia bayarkan pakai akad sah, tidak pakai akad selama ada niat sah. Ada teman saya non muslim, dia bertanya, bolehkah ikut tablik akbar di dalam masjid? Non muslim masuk ke masjid ikut tablik akbar boleh. Dalilnya, karena Nabi membolehkan orang Kristen Najran dari Yaman masuk ke dalam Masjid Nabawi. Nabi tak melarang. Buka tafsir Ibnu Katsir, Muqaddimah surat Ali Imran. Begitu ceritanya. Tapi menjelang pemilu 2018-2019 banyak orang non muslim masuk ke masjid bukan mendengar tabligh akbar, dia pula berceramah di masjid. Pakai sarung, pakai koko, pakai sorban, tapi tak bersunat. Apa tujuannya masuk ke dalam? Ingin mencari suara umat Islam. Padahal ngomong di mana-mana, jangan bawa-bawa agama dalam politik. Tapi kalau sudah musim politik selalu bawa-bawa simbol agama. Yang tak pernah pakai jilbab pun jilbab, mendadak jilbab, dadakan jilbab. Ini menunjukkan suara umat Islam manis, suara umat Islam diperebutkan. Oleh sebab itu ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Kalau ada yang mau masuk ke masjid dengar tabligh akbar, saudaraku yang tidak seakidah dengan kami, datang kalian ke masjid mau dengar tabligh akbar, silakan, tak ada larangan. Tidak ada pernah di masjid kami pemeriksaan dibuka mana, udah sunat apa tidak, tak ada. Silakan, tidak ada check out, check lock di pintu-pintu masjid kami, tak ada. Tapi kalau engkau masuk hanya ingin menipu umat Islam, ingat, kalau tidak ada perada takkan tempua bersarang rendah. Kenapa tiba-tiba ngasih semen? Kenapa tiba-tiba ngasih sembako? Karena tempua sarangnya tinggi di atas batang kelapa. Tapi kalau sudah musim padi menguning, dia akan turun ke bawah. Paham? Kalau ada yang tak paham, minum. Karena orang kurang cairan payah nangkap. Bagi yang baca Quran, Allah naikkan derajatnya. Tapi ada juga laknatnya. Apa maksud laknat untuk yang baca Quran? Rubbatalil Quran wal Quranu yal'anu. Berapa banyak orang baca Quran tapi dilaknat Quran. Apa maksudnya Ustaz? Dua. Yang pertama, makharijul hurufnya tak betul. Qul huwallahu ahad. Itu bukan kul, dan qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Tapi kalau pakai kul huwallahu ahad, makanlah Allah itu. Allah disuruhnya makan. Alhamdulillah saya tak pernah salah Pak Ustaz. Kenapa? Tak pernah baca Quran. Lebih salah lagi. Jadi dalam proses latihan silakan
ada a, ada la, ada wa, ada za, ada ja, ada za, ada la, ada wa. Itu tak ada dalam bahasa kita. Ada za, ada sa, ada sya, ada so. Siapa ceramah tadi? Ustaz Somad. Salah tu. Ustaz Somad. Ada makharijul hurufnya. Yang kedua, bacaannya betul tapi tak mengamalkan isi Al-Quran. As-sariqu was-sariqatu, pencuri laki-laki, pencuri perempuan. Dia mencuri terus dia. Itu dilaknat Allah. 3. Apa hukum mendonorkan organ tubuh kita jika sudah meninggal? Donor tidak mengambil kompensasi boleh. Donor buah pinggang, donor katup jantung, donor kornea mata. Tapi kalau dijual haram, karena kita tidak boleh menjual barang yang bukan milik kita. Kornea mata milik Allah, jantung milik Allah, buah pinggang milik Allah. Kalau kau jual, maka engkau menjual barang yang bukan milik engkau. Saya jual tanah itu 2 hektar tunai. Tanah siapa? Tak tahu saya tanah siapa. Tak boleh menjual barang yang bukan milik kita. Apakah anak sesusuan mendapatkan warisan? Anak yang ibu susukan. Ibu punya anak, ibu susukan dia, air susunya lebih, ibu susukan ke anak tetangga. 5 kali kenyang, susukan sekali, 2 kali, 5 kali kenyang, maka anak itu otomatis menjadi anak sesusuan. Hukum anak sesusuan berlaku mahram untuk nikah, maka anak itu tak boleh nikah dengan anak ibu. Dan kalau anak ini nanti lajang, ibu tetap muda, tak boleh ibu nikah dengan dia karena sudah sesusuan. Tapi kalau ibu mati, anak ini tidak dapat warisan, karena hukum sesusuan bukan untuk warisan tapi untuk pernikahan. Jadi jangan nanti ini ada anak disusukannya ke sini, susukannya sini, begitu meninggal mana warisan. Hukum sesusuan untuk pernikahan, bukan untuk warisan. Jadi yang selama ini asik menyusukan anak, menyesal lah, disangkanya untuk warisan. Bagaimana sikap suami menurut syariat Islam terhadap istri yang selalu melawan dan mengatur suami? Ini pasti suami takut istri. Ibu punya 5 hak kepada bapak. Bapak punya 5 kewajiban kepada ibu. Pertama, kasih ibu itu makan. Udah makan? Dari bunyinya belum? Kedua, kasih dia pakaian. Alhamdulillah jamaah Masjid Al-Fajar, kewajiban bapak ini sudah semua. Karena keluar kita nanti kalau ke mall, banyaklah perempuan yang tak diberi pakaian oleh suami. Ada yang kain kurang semeter, ada panjang tapi lupa pasang resleting, ada kancing lepas. Banyak. Pertama kasih makan, kedua kasih pakaian, ketiga kasih tempat tinggal, rumah yang layak. Kalau sanggup beli, tak sanggup kontrak. Keempat, pendidikan. Aslinya bapak yang mengajar ibu, tapi karena dia tak sanggup dibawanya ke pengajian. Adinda, sebetulnya aku yang ngajar engkau, tapi aku pun kurang ajar juga, maka aku bawa engkau ke masjid. Yang kelima, perhatian. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Perhatian itu perhatianlah. Macam iklan yang itu, tiba-tiba datang istrinya bawa teh, mas minum ya. Kenapa? Atap kita bocor. Ngobrol, ada perhatian. Nah, ini kalian laki-laki, adik-adikku, anak-anakku, kalian jadi laki-laki, kehormatan, kemuliaan. Ar-rijal, laki-laki, qawwamuna 'alan nisa, meluruskan perempuan. Kenapa perempuan itu perlu diluruskan? Khuliqatil mar'atu min dhila, perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau kau ikut, kau jadi laki-laki bengkok. Kalau kau luruskan, dia patah. Tulang bengkok, kalau kau paksa lurus, krak, patah. Tapi kalau kau ikut, kau jadi bengkok. Serba salah kan? Itu makanya ada sekarang laki-laki yang tak mau nikah sama perempuan, dicarinya sama laki-laki.
namanya LGBT. Ini tak betul. Maka engkau jangan gara-gara ini nanti kalian yang belum nikah jadi takut nikah sama perempuan. Tetap luruskan dia kalau dia salah, dan jangan takut, jangan cemas, jangan ta'aruf, perkenalan, setelah itu khitbah, setelah itu menikah. Nah ini, adapun ini pertanyaan, kenapa bisa begini ceritanya? Bagaimana sikap suami menurut syariat Islam terhadap istri yang selalu melawan dan mengatur? Maka 5 langkah. Wallati takhafuna nusyuzahunna, perempuan-perempuan yang kau takut kalau mereka nusyuz, durhaka, melawan. Pertama, fa'izuhunna, nasihati mereka. Adinda, come here. Janganlah kau melawan. Jangan melawan. Aku ini kepala rumah tangga. Alah, fi. Langkah naik kedua, SP2. Wajurunna fil madaji, kalau tak mempan nasihat, pisah tempat tidur. Adinda, karena kau melawan juga, maka kita pisah selama sebulan ini tempat tidur. Kau di sana, aku sini. Memang itu yang tunggu-tunggu. Naik SP3. 4. Wadribuhunna, pukullah dia. Ada ayat menyuruh pukul. Karena ada model perempuan yang keras, degil, kalau tak dipukul tak lurus. Pukullah dia. Pas mau dipukul, langsung difotonya, di update-nya ke FB. Teganya. Besok pagi datang Pak Kapolsek, Bapak KDRT, tak ada saya pukul. Nih fotonya. Loh, Bapak kok bisa tahu? Istri Bapak kan friend saya. Maka ini tak bisa lagi diamalkan, tak bisa. Nah, gagal yang ketiga, naik keempat. Fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, diutuslah keluarga perempuan dengan keluarga laki-laki duduk bersama, karena dia tak bisa lagi didudukkan, sudah macam Tom and Jerry. Nah, kalau duduk bersama, judul buat balego, judul mau dibawa kemana hubungan ini. Nenek mama kumpul semua alim ulama, cerita pandai. Iyurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau ada islah damai, maka dia akan ketemu lagi. Kalau tidak, yang terakhir, yang kelima, finish, game is over. At-talaq, abghadul halal ilallah, perbuatan yang paling dibenci Allah. At-talaq, bergoncang tiang aras. Kalau laki-lakinya baik, laki-laki sopan, baik, perempuan melawan. Kalau abang tidak bisa membawa Toyota Innova Luxury bulan depan, lepaskan aku. Itu bergoncang tiang aras. Ada laki-laki baik, tapi kalau laki-laki ini perampok, pecandu narkoba, digugatnya, nggak apa-apa. Jangankan tiang aras, tiang listrik pun tak goncang. La ta'ata li makhluqin, tidak ada ketaatan kepada makhluk fi maksiatil khaliq, kalau menyebabkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang 75 menit saya menyampaikan tausiah ini. Kultum, kuliah 75 menit.